Selamat siang semua. Yang saya hormati Bapak Abdul Hafiz Rangkuti selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Puji dan syukur atas karunia yang diberikan Tuhan Maha Kuasa kepada kita semua. Saya Marcelino Lefran sebagai moderator dari kelompok pertama. Kelompok pertama terdiri dari dengan saya sendiri Marcelino Lefran. Yang kedua Bandingan Saputra yang membacakan materi pertama. Yang ketiga, Sweety Milen yang membacakan materi kedua. Dan keempat, Umi Fauzia Baharini yang membacakan materi ketiga. Sejarah bahasa Indonesia akan dipresentasikan oleh Bandingan Saputra. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang dulunya dipakai sebagai bahasa perdagangan di Asia Tenggara. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara tepat pada tanggal 18 Agustus 1945 dan bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Sekian dan terima kasih. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan sejarah bahasa Indonesia akan dipresentasikan oleh Sweety Milen. Sweety Milen, dipersilakan. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1901, Charles Adrian van Ophuijsen menyusun sebuah ejaan resmi bahasa Melayu dalam kitab logat Melayu yang dibantu oleh Angku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Charles Adrian van Ophuijsen ini sendiri adalah seorang sarjana bahasa Melayu yang berkebangsaan Belanda. Ejaan ini juga diambil dari bahasa Melayu yang modelnya mudah dimengerti oleh orang Belanda. Contoh penulisan ejaan tersebut ada pada huruf J untuk menuliskan huruf Y, seperti pada kata jang, sajang, dan pajah yang seharusnya dibaca yang, sayang, dan payah, dan pada huruf OE untuk menuliskan huruf U. Pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Volksliturge, yang artinya Taman Bacaan Rakyat. Pada tahun 1917, Komisi for the Volksliturge diubah namanya menjadi Balai Pustaka yang menerbitkan novel-novel terkenal seperti Siti Nurbaya, Salah Asuh, buku-buku pantun, buku-buku kesehatan, pertanian, dan yang lainnya. Di tahun 1917, penggunaan bahasa Melayu sudah sangat kuat di masyarakat Indonesia. Di tahun ini pula, penggunaan bahasa Melayu sudah menjadi bahasa penghubung perantara perdagangan di Indonesia maupun Asia Tenggara. Sistem bahasa Melayu juga sederhana. Pada tahun 1927, tepatnya pada tanggal 16 Juni, Yahya Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya di sidang Volkswagen. Pada tahun 1928, di tanggal 28 Oktober, Ikrar Sumpah Pemuda dicetuskan dalam naskah putusan Kongres Pemuda Indonesia pertama. Pada butir ketiga, berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari butir tersebut, bahasa Melayu yang sudah resmi dipakai sejak abad ke-7 resmi menjadi bahasa Indonesia yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Pada tahun 1933, Sultan Takdir Ali Syahbana memimpin sebuah angkatan sastrawan muda yang bernama Pujangga Baru. Angkatan ini menggantikan Balai Pustaka. Tahun 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Tahun 1945, pada tanggal 8 Agustus 1945, ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pada salah satu pasalnya, yaitu pada pasal 36, ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 19 Maret 1947 diresmikan Ejaan Republik Indonesia sebagai pengganti Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Tahun 1954, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Tahun 1972, pada tanggal 17 Agustus, H.M. Soeharto penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula oleh keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972.
tanggal 28 Oktober tahun 1978 sampai 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta. Pada tahun 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia keempat sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Pada tahun 2003, tepatnya pada bulan Oktober, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-8 dan dari kongres tersebut dicetuskan bahwa bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Sekian dan terima kasih. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia akan dipresentasikan oleh Umi Fauzia Bahraini. Umi Fauzia Bahraini, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan membacakan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia itu sendiri adalah sebuah kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar masyarakat, antar budaya, dan bahasa di Nusantara. Fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri, atau khususnya bahasa, yaitu yang pertama, lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Kedua, lebih memahami orang lain. Ketiga, mengamati dunia bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Yang keempat, mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Yang kelima, yaitu adalah mengembangkan atau memengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Yang keenam, mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Yang ketujuh, membentuk karakter diri, membangun dan mengembangkan potensi atau profesi diri. Dan yang kedelapan, yaitu menciptakan berbagai kreativitas baru. Lalu mengapa harus menggunakan bahasa Indonesia? Karena pada tanggal 28 Oktober 1928 telah diadakannya Sumpah Pemuda yang mana berisikan kalimat "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia". Dan pada pasal 36 Undang-Undang 1945 yaitu berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa resmi kenegaraan, alat penghubung resmi negara, dan alat pengembang iptek. Tujuan pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi itu sendiri yaitu dapat mengkomunikasikan ide menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mendorong mahasiswa mengutamakan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas bangsanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.